Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai verifikasi metode peramalan konstan. Jadi, apa itu verifikasi? Kenapa harus lakukan verifikasi? Jadi, kalau kata KBBI, verifikasi itu pemeriksaan tentang kebenaran suatu laporan, pernyataan, perhitungan, dan sebagainya. Jadi, verifikasi itu intinya ngecek apakah sesuatu itu benar atau tidak. Jadi kenapa harus kita lakukan verifikasi? Ya agar kita tahu bahwa data yang laporan kita itu benar apa enggak, pernyataan kita itu benar apa enggak, perhitungan kita itu benar apa enggak, dan sebagainya itu. Ya. Terus lanjut. Ya. Di sini saya menggambarkan data forecast atau peramalan dan verifikasi dalam satu siklus atau loop gitu. Jadi yang yang pertama di sini yang harus dilakukan adalah kita harus punya data. Yang pertama kita lakukan, kita harus punya data. Ya, jadi data itu kita dapat dari mana? Data itu bisa kita dapat dari pengamatan pribadi, jadi ngamatin sendiri, atau hasil dari pengamatan orang lain. Jadi kayak ngambil dari pusat statistik atau dari lembaga-lembaga statistik lainnya gitu. Jadi kita harus dapatkan data dulu. Jadi dari data itu kita bisa lihat gimana tren data itu. Jadi dari data itu nanti kita bisa lihat tren datanya nanti apakah dia trennya linear ke atas atau linear ke bawah atau cenderung konstan atau apakah itu eksponensial bahkan atau bahkan parabola gitu kan, atau bahkan data itu nanti dia hanya mengalami kenaikan atau penurunan pada waktu-waktu tertentu gitu. Nah, jadi setelah tahu, jadi kita harus dapat data untuk mengetahui tren-tren data itu tadi gitu. Setelah tahu trennya gimana, ya kita bisa menentukan metode forecast, metode peramalan apa yang cocok untuk kita gunakan di data yang kita punya tadi. Kemudian setelah kita lakukan peramalan nih, ya kan, kita harus ngecek nih apakah metode itu benar. Metode itu benar buat data yang kita punya nggak? Jadi kita ngecek metode yang kita gunakan untuk meramalkan suatu data pas atau enggak itu lewat verifikasi. Nah, di situ perannya verifikasi. Jadi kita lakukan jadi nanti di verifikasi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi biar bisa terverifikasi, biar metode yang kita pakai itu bisa digunakan untuk peramalan selanjutnya gitu. Biar kita tahu metode yang kita pakai untuk forecast ini atau peramalan ini cocok buat data yang kita punya. Terus misal kalau nggak cocok gimana? Ya, kalau nggak cocok kembali lagi, kita kembali ke data nanti. Kita lihat lagi datanya. Kita lihat lagi pertumbuhan datanya. Kita lihat lagi update data yang terbaru nantinya. Terus kita lihat lagi trennya. Nah, setelah kita lihat trennya, kita tentuin lagi metode peramalan yang pas itu apa. Setelah kita tentuin metode peramalan, kita lakukan verifikasi lagi. Jadi ini bakal menjadi satu siklus atau loop tertutup gitu. Oke, ini ada contoh soal gitu kan. Langsung ke contoh soal aja. Soalnya adalah lakukan peramalan berdasarkan data di samping dengan menggunakan metode konstan. Setelah lakukan verifikasi hasil peramalan tersebut. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan peramalan. Peramalannya ini dengan metode yang sudah ditentukan. Jadi kita harus menggunakan metode konstan untuk peramalan ini. Jadi kita nggak perlu lagi lihat tren datanya karena kita sudah dipilihin metode forecastnya. Metode yang kita gunakan kali ini adalah metode konstan. Jadi di sini ada tabel data, ya, ada data penjualan setiap bulannya dari Januari sampai Desember. Terus, oke.
Bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini. Jadi untuk menyelesaikannya ada 2 tahap utama. Jadi ada 2 proses di sini. Yang pertama, jelas kita harus melakukan forecast dulu. Kita harus melakukan peramalan dulu. Kita harus melakukan peramalan dengan metode konstan tadi. Oke. Setelah kita dapat hasil peramalan, kita lakukan verifikasi. Nah, tujuan akhir nanti kita adalah memverifikasi hasil peramalan itu tadi. Apakah pas? Apakah metode konstan ini bisa dipakai untuk peramalan data ini apa enggak? Oke. Ya, pertama kita lihat peramalan penyelesaian pertama. Kita lakukan peramalan dulu. Jadi, di sini ada rumus yang dilakukan untuk peramalan konstan. D aksen T sama dengan sigma dt dibagi dengan N. Di mana sigma dt adalah jumlah total penjualan. Terus ada N adalah jumlah data. D aksen T adalah forecast atau hasil peramalannya nanti. Dan T itu adalah waktu. Jadi kalau kita lihat tabel di samping ya di sini. Berarti nanti bulan ini adalah T. Ini adalah T. Dan penjualan ini adalah DT ya. Jadi T pertama berarti Januari, bulan pertama. D1 berarti penjualan pada saat T sama dengan 1. Jadi yaitu penjualan pada bulan Januari sebanyak 3.197. Kalau T yang kedua berarti pada bulan Februari, berarti D2-nya adalah penjualan pada bulan Februari yang sebesar 3.348. Terus berarti nanti T yang terakhir atau T12 adalah saat pada bulan Desember, dengan D12 adalah penjualan pada bulan Desember itu sebesar ini 3.460. Nah, kemudian lanjut. Nah, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan di sini adalah kita cari dulu sigma dt-nya. Sigma dt itu adalah tadi kan jumlah total, ya kan? Jumlah total dari data yang ada. Jadi semua data ini dari D1 dari bulan Januari, D2 sampai dengan D12 pada bulan Desember gitu ya. Itu kita jumlah semua. Jadi D1 tambah D2 ditambah D3 tambah D4 dan seterusnya sampai D12. Kita dapat jadi 3.197 ditambah 3.348 ditambah 3.476 dan seterusnya sampai ditambah dengan 3.460. Kita dapat hasil akhir sebesar 41.401 gitu. Terus N tadi adalah jumlah data. Jadi ada berapa sih datanya itu ya. Jadi N-nya itu adalah 12. Karena di sini ada 12 bulan, jadi N-nya 12. Nah, dari sini kita bisa dapatkan D aksen T sama dengan nilai dari sigma dt dibagi dengan N. Jadi 41.401 dibagi dengan 12. Hasilnya 3.450,0833 ya. Tapi karena di sini adalah data penjualan, nggak mungkin dong kalau data penjualan datanya itu koma ya. Jadi masa penjualan mobilnya ada penjualan sebanyak 0,833 gitu. Jadi nggak mungkin. Jadi makanya di sini saya lakukan pembulatan. Pembulatannya saya lakukan ke bilangan yang terdekat, nilai yang terdekat yaitu 3.450. Nah, terus kalau misalnya ada yang bingung, kok gini sih? Ya ini sebenarnya kalau kita lihat dari rumusnya, D aksen T itu
sama dengan rumus rata-rata gitu. Jadi kalau misal kalian ada data, misalnya nilai ujian satu kelas gitu kan, nilai ujian satu kelas misalnya ada 30 anak gitu, berarti n-nya itu berapa? N-nya kan 30. Terus sigma dt-nya berarti kan kita tinggal jumlahin aja tuh nilai ujian dari anak absen 1, absen 2, absen 3 sampai absen 30 gitu kan. Nah, kita di situ nanti dapat rata-ratanya. Nah, rata-rata itu nanti perhitungan rata-rata itu sama kayak perhitungan forecast untuk peramalan konstan ini untuk d aksen t itu. Ya, setelah kita dapat data-data tadi, kalau mau digambarkan dalam bentuk grafik gitu kan, yang biru itu adalah data penjualan yang tadi pada setiap bulannya, Januari sampai Desember, dan yang merah ini adalah hasil forecastnya yang tadi. Oke, kemudian setelah kita lakukan peramalan, tahap kedua nih, penyelesaian kedua, verifikasi hasil peramalan konstan. Nah, jadi di sini kita akan melakukan verifikasi dari hasil peramalan yang kita lakukan tadi barusan gitu. Jadi yang perlu diketahui tentang verifikasi ini adalah pertama, pada proses ini kita melakukan metode verifikasi yang disebut dengan moving range chart atau MRC gitu. Kemudian moving range itu bisa didefinisikan sebagai nilai mutlak dari selisih antara forecast sekarang dikurangi dengan data sekarang dengan forecast sebelumnya dikurangi dengan data sebelumnya. Jadi misal forecast sekarang, misal saya ambil sekarang adalah bulan Maret gitu ya. Jadi forecast sekarang tadi kan 3.450 ya, dikurangi dengan DT. DT-nya di sini berarti DT pada saat bulan Maret yaitu 3.476. Nanti hasil itu dikurangi dengan hasil dari selisih antara forecast pada bulan sebelumnya pada saat di aksen T-1, berarti pada bulan Februari, dengan tadi forecastnya adalah 3.450 dikurangi dengan data pada bulan Februari yaitu 3.348. Jadi nanti hasil selisih antara bulan forecast pada bulan Maret dengan data aslinya dikurangi dengan selisih antara forecast bulan Februari dengan data aslinya. Jadi gitu. Jadi setelah kita dapat MR, moving range gitu kan, nanti ada, setelah kita dapat, kita hitung rata-ratanya. Nah, kita hitung rata-rata seperti menghitung rata-rata pada umumnya, MR bar sama dengan sigma MR dibagi dengan N-1. Kenapa di sini N-1? Karena pada bulan pertama, itu kan, data pertama, dia tidak memiliki, kita tidak mengetahui data sebelum bulan Januari itu berapa. Jadi makanya kita ambil data awal pada saat Februari ini. Nah, jadi begitu. Setelah kita menentukan MR, nah kita kemudian menentukan batas kontrol atas, terus batas kontrol bawah, garis tengah. Setelah kita tentukan itu semua, baru kita lakukan pengujian out of control. Oke, lanjut. Oke, jadi pertama kita cari dulu MR-nya, kan? Jadi di sini MR kan ada di bawah sini kecil. Ya. MR adalah nilai mutlak dari d aksen T min dalam kurung d aksen T min dt dikurangi dalam kurung d aksen T min 1 min dt min 1 ya. Jadi di sini saya buatkan kolom d aksen T dikurangi dt. Jadi d aksen T kita tadi karena menggunakan metode konstan, jadi d aksen T-nya adalah d aksen T-nya adalah sama semua di sini 3.450. Nah, terus untuk dt-nya tadi yang data yang kita punya itu
bulan Januarinya 3197, Februari 3348 dan seterusnya. Kemudian kita kurangi D aksente dengan DT sehingga didapatkan hasil yang seperti ini. 3450 dikurangi dengan 3197, hasilnya adalah 253. Kemudian pada bulan Februari D aksentenya adalah 3450 dikurangi dengan data pada bulan Februari yaitu 3348 dan seterusnya sampai bulan Desember. 3450 dikurangi dengan 3460. Ya. Kemudian setelah kita dapat nilai D aksente min DT, nah baru kita bisa masukkan ke rumus MR. Jadi MR adalah D aksente min DT dikurangi dengan D aksente min 1 min DT min 1. Jadi ini dikurangi dengan ini dikurangi. Terus dimutlak. Terus kita mutlak. Maka didapat hasil 151. Begitupun dengan ini. Jadi ini min 26 dikurangi dengan 102 min 128 terus kita mutlak. Ini 128. Nah, itu kita lakukan sampai di data terakhir yaitu min 10 dikurangi min 43. Ini kan dia plus 33 dimutlak tetap plus 33. Jadi didapat nilai MR-nya. Jadi ini MR1, MR2, MR3 dan seterusnya hingga MR11. Nah, oke. Kemudian setelah kita dapat MR, nah ini MR-nya tadi, kita cari jumlah dari MR-nya. Kita hitung rata-rata dari MR-nya kan. Jadi dari MR1 ditambah dengan MR2, ya kan? Ditambah dengan MR3 yang di sini. Dan seterusnya sampai ditambah dengan ini MR10 ya. Ditambah dengan MR10 ditambah dengan MR11 sama dengan berarti 151 ditambah 128 ditambah 167 sampai ditambah dengan 33. Maka didapatkan hasil jumlah total dari MR adalah 2723. Nah, N-nya seperti pada slide sebelumnya, N-nya itu kan adalah T kan di sini. Yang sebelumnya kan N itu sama dengan 12 gitu kan ya. Nah, jadi N-nya itu 12, tapi karena jumlah MR-nya kan cuma 11. Jadi makanya di sini ada N-1. Karena jumlah MR-nya 11, makanya N-1. Kan kita cari rata-rata dari MR gitu. Jadi kita bagi dengan jumlah MR itu berapa. Jadi setelah 2723 kita bagi dengan 11. Maka didapatkan hasil 247,54. Nah, setelah dapat hasil ini, kita cari batas atasnya. Batas atasnya itu adalah 2,66 dikali dengan rata-rata dari MR. Kita dapat hasilnya adalah 658,47. Terus sedangkan untuk batas kontrol bawah, lower control level, itu adalah minus 2,66 dikali dengan rata-rata dari MR-nya. Kita dapat minus 658,47 di sini. Nah, garis tengahnya mana? Garis tengahnya itu 0 kan berarti. Antara ini LCL dan UCL, antara lower control level sama upper control level, tengah-tengahnya kan control level yang berarti nilai tengahnya itu 0. Oke, setelah kita dapat, kita gambarkan dengan grafik. Ya. Jadi di sini ada data D aksente
min DT. Ini pada bulan Januari. Ini bulan Januari. 253, 102-nya bulan Februari. 26 min 26-nya bulan Maret. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. Yang min 10 ini Desember 12. Nah, nilai-nilai ini kita gambarkan dengan grafik. Jadi dapat garis biru ini, ya. Garis biru ini adalah data selisih antara forecast atau ramalan dengan data aslinya. Jadi kita gambarkan grafik seperti ini. Kemudian di sini ini tadi adalah UCL, ini adalah UCL. Oke, kemudian di sini adalah LCL. Oke. Nah, jadi yang di sini 0 adalah CL. CL. Nah, di sini antara CL dan UCL kita bagi menjadi 3 bagian. Region A, region B, dan region C. Jadi ini kita bagi dengan 3 region. Ini A, di sini B, dan di sini C. Begitu pula untuk antara LCL dengan CL kita bagi jadi 3 region. Di sini A, B, dan C. Oke. Ya. Nah, setelah kita gambarkan dengan grafik tadi, nah, waktunya kita melakukan pengujian out of control. Jadi di sini ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk pengujian out of control ini. Syarat pertama adalah dari 3 titik yang berurutan, 2 titik atau lebih berada di daerah A. Jadi bisa kita lihat di sini. Apakah ada titik di daerah A? Oh, yang di sini nggak ada. Yang bawah ada nggak? Oh, nggak ada nih. Kayak aman. Ini pas gitu kan, lewat. Syarat kedua, dari 5 titik yang berurutan, 2 titik atau lebih berada di daerah B. Kita lihat di sini daerah B. Oh, ternyata ada 3 titik nih. Tapi kan harus berurutan. Jadi yang Januari, Februari, Maret pas. Oh, tapi di sini ada 2. Wah, ini berarti syarat kedua tidak terpenuhi ya di sini. Karena pada bulan Juli dan Agustus itu ada 2 titik yang berada di daerah B. 2 titik yang berurutan. Jadi syaratnya harus ada dari 5 titik berurutan, 2 titik atau lebih berada di daerah B. Jadi dari sini ada 2 titik yang berurutan. Jadi syarat kedua tidak terpenuhi. Oke, kemudian syarat ketiga, dari 8 titik berurutan, seluruhnya berada di atas atau di bawah centerline. Berarti kita harus cari apakah ada data yang selama 8 kali pengecekan dia ada di atas terus atau di bawah terus. Jadi ketika kita lihat di sini ternyata tidak ada data yang dengan 8 titik berurutan seluruhnya berada di atas. Karena di sini plus, Maretnya minus, gitu kan? Ini minus, ini plus, jadi tidak ada data berurutan sebanyak 8 data. Jadi yang ini pas. Oke. Yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah 1 titik berada di luar batas kontrol. Jadi karena apakah ada yang di luar batas kontrol? Di luar batas kontrolnya adalah dia di atasnya UCL atau bahkan dia di bawahnya LCL. Ternyata di sini nggak ada data yang di bawah LCL dan data yang di atas LCL. Jadi ini pas. Oke. Setelah kita dan
setelah kita melakukan pengujian tadi dari 4 syarat ini, ya, 4 syarat ini didapat bahwa metode konstan yang kita gunakan untuk melakukan peramalan ini tuh sebenarnya hampir benar. Tapi sayangnya ada satu syarat lagi yang tidak terpenuhi, yaitu yang di syarat nomor 2. Nah, jadinya ya metode ini itu tidak cocok untuk data yang kita gunakan ini. Tapi ya, metode ini itu masih mungkin digunakan jika ada data yang baru nantinya gitu. Jadi ketika ini kita sampai Januari sampai Desember tahun ini gitu misalnya, ternyata ini nggak cocok nih, kita bisa tambahkan lagi datanya, mungkin ambil data dari tahun lalu gitu kan, kita cek datanya. Nah, ketika kita cek, kita lakuin peramalan lagi, kita verifikasi lagi. Jadi error ini bisa dibenerin dengan kita ngambil data yang lebih banyak supaya data itu lebih akurat, atau kita bisa nunggu data-data selanjutnya gitu dari perkembangan di sini tadi apa, penjualan, dari penjualan tiap bulannya gitu. Oke. Jadi gitu ya. Oke, mungkin itu aja, jadi sedikit penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara memverifikasi metode peramalan konstan. Semoga penjelasan yang sangat singkat ini bisa bantu teman-teman dalam melakukan verifikasi dari metode peramalan. Harapannya nggak cuma metode peramalan konstan sih, tapi juga metode-metode peramalan yang lainnya. Jadi untuk materi lainnya bisa dilihat di channel ini juga. Jadi dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.